Kula nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Apakah penyakit turunan itu ada? Kalau menurut saya, penyakit turunan itu tidak ada. Bagaimana logika berpikirnya? Monggo simak video ini sampai selesai. Yuk, cus! Baik sedulur, banyak orang berkata ini penyakit turunan, dulu orang tuanya seperti ini, pasti anaknya akan seperti ini. Bagi saya itu sebetulnya tidak ada. Itu hanya sugesti yang ditanamkan bahwa oh dulu ayahnya punya diabetes, nanti anaknya pasti punya diabetes. Kalau saya yakin itu sebetulnya tidak, karena keturunan. Lalu karena apa? Kok bisa misalnya orang tuanya diabetes, anaknya pasti ada yang kena diabetes? Bukan keturunan yang menyebabkan itu, tapi pola pengajaran, pola makan, pola kehidupan oleh orang tua kita yang dicetak ke anak itu sama dengan pola kehidupan orang tua itu sendiri. Jadi bisa dipahami, misalnya orang tua ini mempunyai religi A, maka anaknya akan diarahkan untuk ikut ke religi A. Yang pertama. Kedua, kalau orang tuanya gemar makan ini, minum ini, suplemennya ini, maka anaknya akan dididik seperti mereka. Yang ketiga, kalau orang tuanya itu sukses, maka anaknya akan dibimbing, dipush menjadi sukses seperti mereka. Jadi, orang tua ini mendidik dan mengelola anak, membesarkan anak dengan apa yang seperti didapatnya dari orang tuanya juga dulu. Jadi, inilah yang dimaksud keturunan. Makanya sebetulnya penyakit itu tidak ada turunan, karena hanya pola saja, pola makan dari orang tua yang punya diabetes itu diturunkan ke anak sehingga anak meniru dari pola orang tuanya. Nah, ini kadang-kadang yang membuat ganjalan sehingga si anak itu menjadi tersugesti. Misalnya, orang tuaku diabetes, aku pasti kena diabetes. Orang tuaku dulu TBC, aku pasti kena TBC. Nah, sugesti inilah yang harus kita hancurkan. Kita sebagai orang tua yang saat ini punya putra putri, kalau kehidupan kita nyaman, bahagia, sukses, monggo itu diciptakan ke anaknya. Tapi kalau kehidupan kita sampai sekarang ini masih menderita, kekurangan, tolong jangan didik anak itu seperti panjenengan waktu kecil. Biarkan anak ini bertumbuh kembang sesuai dengan zamannya. Karena zaman ini berevolusi, berubah terus. Kebenaran juga akan berubah terus, keadilan juga akan berubah terus. Jadi jangan diciptakan sesuai dengan gambaran kita yang kita alami sewaktu kecil. Biarkan si anak merdeka dengan sendirinya dan menemukan dirinya sendiri. Ini bagi kita para orang tua. Kemudian bagi anak-anak dan remaja seperti apa?
Hilangkan sugesti-sugesti kalau orang tua saya dulu seperti ini maka saya akan seperti ini. Hilangkan itu. Cari dirimu sendiri yang membuat kamu nyaman, yang membuat kamu bahagia. Lakukan. Semua kerja, cipta, daya itu dengan cinta, berlandaskan budi pekerti. Budi itu adalah hati, hati dengan penuh kasih, sedangkan pekerti itu pekerjaan. Yang kita kerjakan harus berlandaskan kasih. Kasih di sini adalah kasih sayang, bukan hanya sekedar cinta pasangan, itu tidak. Jadi lebih luas. Nah, dengan ini nanti tidak akan ada yang namanya penyakit keturunan lagi, dosa turunan lagi. Maka dari itu saya sendiri punya pengalaman untuk memutuskan karma buruk dari orang tua. Kalau orang tua saya dulu seperti ini, maka saya jangan sampai mengalami seperti itu. Sehingga kepada anak saya akan saya rubah pola mendidiknya. Karena kalau ini diteruskan, tidak akan selesai evolusi keluarga saya, terah turunan saya, jiwa-jiwa dari leluhur saya. Saya yang sadar tentang spiritual, tentang kehidupan, maka sayalah yang harus berusaha memutus agar tidak ada tumimbal lain lagi. Jadi tidak ada kehidupan berikutnya lagi. Kalau bisa kita selesai sampai sekarang ini, nanti kita pulang ke nirwana, bukan lagi ke alam pengerantosan yang nanti harus lahir kembali atau yang disebut tumimbal lahir lagi untuk menyelesaikan tugas kita. Nah, kita ini yang sudah berkesadaran murni, berkesadaran tentang kehidupan, itu diputus. Jadi kita berikan pola yang lain pengajaran kepada anak keturunan kita, sehingga nanti akan seperti itu terus, dan keturunan kita, jiwa-jiwa keturunan kita akan berkembang dan berevolusi dengan baik, menyesuaikan zamannya. Jadi sangat berbeda sekali antara saya dulu waktu kecil dengan anak saya yang sekarang. Kalau saya dulu waktu kecil harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sedangkan itu juga orang tua saya meneruskan didikan yang dia terima dari orang tuanya. Kalau baik, monggo kita ambil. Tapi kalau buruk yang efeknya hanya akan mengekang, mengikat jiwa yang ada dalam diri kita, mengikat perbuatan yang kita lakukan, maka kita tinggalkan. Karena zamannya sudah berubah. Bisa dipahami guys, dulur. Jadi sebetulnya penyakit keturunan atau kita ini sekarang, kalau bisa dikatakan kita miskin karena orang tua kita miskin, mereka kaya karena orang tuanya kaya, itu sebetulnya bukan karena keturunan, tapi karena pola-pola yang menurun tadi. Jadi pola yang simbah dapat itu diturunkan ke anaknya, kemudian anaknya diturunkan kepada kita, atau orang tua kita diturunkan kepada kita, dan kita juga menurunkan kepada anak kita. Itu kuncinya. Sedangkan kalau yang kaya, sukses, itu juga akan seperti itu juga. Nah, kalau kita hidup sebagai orang kaya, orang yang bahagia, orang yang nyaman, karena sekarang takarannya adalah kebahagiaan adalah dari kekayaan, ya silahkan pola itu diteruskan agar anak kita tetap bisa mempertahankan pola itu. Sedangkan kalau kita sekarang hidup dalam menengah ke bawah, ya ini harus ada pola yang diputus. Pola yang diputus, lalu kita membuat pola baru agar anak kita semakin baik. Nanti anak kita juga kita berikan pengertian agar mendidik anaknya kembali lebih baik lagi, atau cucu kita lebih baik lagi. Jadi seperti itu.
tidak ada yang namanya penyakit keturunan. Penyakit itu karena perbuatan kita dan bisa dipola sejak kecil. Kalau pola hidup kita sehat dari kecil, maka sampai sekarang pun kita tidak akan kena penyakitan. Saya tidak tidak meminta penyakit, tapi saya dari kecil tidak pernah yang namanya mengalami penyakit berat, misalnya TBC, ginjal. Padahal kehidupan saya biasa-biasa saja. Saya bukan dari orang yang mampu, bahkan saya hanya anak penjual lotek. Seberapa sih kekayaan orang tua saya? Bahkan sampai sekarang pun saya masih ngontrak-ngontrak, tapi saya sangat bersyukur karena saya tidak diberikan penyakit-penyakit yang berat seperti orang-orang lain yang sekarang, yang mungkin umur 35 sudah ada yang terserang stroke. Dan pola itu saya terapkan kepada anak saya. Tapi untuk sifat-sifatnya yang mengekang, itu saya stop dan saya membebaskan anak saya dengan koridor pengawasan tertentu. Jadi demikian sedulur, jalani hidup ini dengan bahagia, nyaman, senang hati, dengan ringan, karena tidak ada kehidupan yang berat. Yang berat itu hanya ada di pikiran kita. Terima kasih, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun sedulur.